sebelum kamu itu menceramahi orang, bayar dulu utangmu. Kamu sudah keterlaluan. Jangan Sekarang kamu pura-pura nggak tahu. bikin laporan. Iya, jangan Loding. pura-pura nggak tahu. Nggak, supaya terbuka semua. Jangan pura-pura nggak tahu. Ya, supaya terbuka semua. Bayar lo. Sebelum kamu menceramahi orang, Terbuka semua loh, Ding. dulu. Direkam loh, Ding. Iya, rekam. Banyak berarti ya. Banyak, 100 juta. Saya tidak mau ikut campur ke situ ya, karena saya punya utang di koperasi juga. Maksud saya gini, tahu ya, Billy, tuh dia masih pacaran sama orang Mesianik. Kamu terus panggil Yesua. Sekarang setelah diputusin, kamu menghujat nama Yesua. Kamu nggak punya pendirian kamu. Kalau kamu itu bahas-bahas Yesus saja silahkan. Tapi setelah kulihat tadi, kamu itu menghujat nama Yesua Hamasiak. Kamu hujat-hujat Mesianik. Saya harus bicara. Kita. Oke. Loding, biarin dia bicara, Loding. Biar kita Enggak, bawa ini untuk dilaporkan. Nanti sebelum kamu itu menceramahi orang, lebih bagus kau ya introspeksi diri dulu, bayar dulu utang kau. Lanjut Mikana. Nggak malu kamu? Saya nggak tahu ya urusan kamu ke depan. Iya, nggak malu kamu? Apa persoalannya malu apa, Mikana? Ceritakan semua, Mikana. Iya, sebelum kamu itu menceramahi orang, bayar dulu utangmu. Utang berapa, Mikana? Supaya di sini kita Bayar dulu terbuka utangmu, semua, biar kita bawa. jangan kamu pura-pura nggak tahu. Enggak. Kamu sudah keterlaluan. Jangan Sekarang kamu pura-pura buka nggak di sini, tahu. kita bikin laporan. Iya, jangan Loding. pura-pura nggak tahu. Enggak, supaya terbuka semua. Jangan pura-pura nggak tahu. Ya, supaya terbuka semua. Bayar lo. Sebelum kamu menceramahi orang, Terbuka semua, introspeksi Loding. dulu. Direkam, Loding. Iya, rekam. Kemarin itu sudah dihitam di atas putih. Kamu itu bayar utangnya ke saya. Iya. Atau mau ke Oke. Bang Henry juga silahkan. Tapi bayar utangmu. Oke. Silakan. Ya, sebelum Karena kamu kami menceramahi masih- orang. Nah, lunasi Sabar. dulu. Udah bertahun-tahun, udah 30 udah berapa? Oke, 3 oke. tahun. Sebelum kamu menceramahi orang, kamu itu ya introspeksi diri dulu. Bayar dulu utangmu, baru kau ceramah-ceramah. Oke. Nggak cocok kau penceramah kau. Direkam, Loding. Tolong rekamannya dibawa ke bawah saya. rekam. Biar nanti kita di Polda Sulawesi Bayar Utara utangmu, dengan kasus-kasus ya. yang lain. Ya, Terima kasih, Loding. Bang Henry sudah ya dia kabur kau kan. Sebelum kamu menceramahi orang, bayar dulu utangmu. Oh, dia punya Ya, utang kan? punya utang udah berapa tahun nggak bayar. Pinjam sama kamu. Pokoknya adalah saya sama Bang Henry ya. Ya. Itu udah hitam di atas putih, memang melalui telepon, tapi dia sudah janji. Dia kan seorang apologet, harusnya menepati janji. Makanya dia kabur. Makanya kamu sebelum menceramai orang, ya, introspeksi diri dulu, bereskan dulu dirimu. Menghujat kau nama Yesua kau, ya. Yesus kah yang nyuruh kau untuk tidak bayar utang? Dia bilang menghujat tadi, tanya sama Ari. Iya kan, Ari buka kamera. Tadi dia aja sama Ari katanya menghujat. Buka kamera kau, Ari. Gitu, sudah datang. Kau siang malam kau bahas Alkitab, tapi berlaku jelas. Sebelum kalian para apologet itu bereskan diri dulu, baru kau ceramah. Jangan jadi batu sandungan. Kau menghujat nama Yotefave kau, nama Yesua. Tadi Ari tidak bantah tadi. Dia bilang Waktu dia masih pacaran sama orang Mesianik, kamu terus panggil Yesua. Sekarang setelah diputusin, kamu menghujat nama Yesua. Kamu nggak punya pendirian kamu. Kalau kamu itu bahas-bahas Yesus saja silahkan. Tapi setelah kulihat tadi, kamu itu menghujat nama Yesua Hamasiak. Kamu hujat-hujat Mesianik. Saya harus bicara. Iya, Jadi siap. sebelum kau ya Billy, bayar dulu utangmu, baru kau ceramah, bereskan dirimu. Pemberesan diri dulu, makanya apologet itu harus pemberesan diri supaya jangan jadi batu sandungan. Iya, betul itu. Memang harus wajib bayar hutang. Saya bukan mendukung Mikana, tidak ya. Memang hutang itu wajib. Mikana sudah lama kenal dia ya. Sudah. Saya anggap dia saudara, tapi lama-lama makin menjengkelkan kulihat. Saya sudah peringati dia kemarin, tapi tetap juga menjadi-jadi. Siap. Iya, kalau itu bukan urusan saya, tetapi saya ini cuma mau menegaskan bukan bela Mikana, tapi memang harus dibayar. Hutang itu memang harus dibayar, gitu. Iya.
karena sudah janji. Awal-awal itu cuma 2 kali dia bayar. Pertama 2,5 2 juta, kalau nggak 2 juta, kemudian 2,5 dia bayar ke saya. Habis itu nggak pernah lagi bayar utang. Iya. Iya. Begini Kak, gara-gara hutang itu merusak persahabatan dan merusak kekeluargaan gara-gara hutang. Jadi kalau aku juga kalau ada yang mau diminta ngutang itu aku udah nggak mau kasih, karena aku bilang gara-gara hutang nanti persahabatan jadi rusak, kekeluargaan jadi rusak gara-gara hutang. Jadi nggak usah diutangin deh, mending dikasih aja. Karena iya, karena itu Bentar dulu Bang Ari, bentar. Ada yang typing bentar dulu Bang Ari. Ya. Ada yang typing di bawah. Itu mantan loading host. Saya tidak pernah aneh-aneh dengan siapapun. Ya, selama saya berapologet saya menjaga diri saya. Saya punya suami. Saya menjaga diri saya, ya. Sekalipun seandainya ini sekalipun suami saya jahat sama saya tidak akan pernah balas, saya tidak akan pernah cari pelampiasan, karena saya punya prinsip dalam hidup ini. Tapi saya lihat si Billy ini, ya, kalau kamu bahas Yesus silahkan, tapi kau jangan ganggu mesianik. Saya kemarin diamin saja. Kamu mulai menyenggol-nyenggol mesianik. Kami itu menyembah Abba Yahweh di dalam nama Yesus HaMashiach. Jangan kau hujat. Saya biarin kamu keterlaluan. Kau bahas saja dengan pemahamanmu. Kami hanya menyatakan kebenaran bahwa memang Yesus Kristus bukan namanya. Itu bukan namanya. Yesus kah yang ngajarin kamu seperti itu untuk tidak bayar utang? Laki-laki itu harus gentle, harus menepati janjinya. Itu kemarin loh, 2023 atau 2008, karena sudah lama ya. Di situ kita bertelepon bertiga sama Bang Henry. Ya, Bang Henry mengatakan bayar sama Mikana utang itu. Iya, semua sudah sip. Sampai sekarang kamu nggak bayar. Apa kata Bang Henry? Kalau bisa ambil mobil itu ke sana, pergi ke sana ambil. Banyak berarti ya. Banyak, 100 juta. Saya tidak mau ikut campur ke situ ya, karena saya punya utang di koperasi juga. itulah Maksud saya gini, gara-gara hutang merusak pertemanan dan kekeluargaan. bukan gini loh. Sebelum kamu menceramai orang, ya, introspeksi dirimu, ceramahi diri dulu. Waalaikumsalam Bang Faruk. Lanjut, Bang Faruk. Kenapa itu Mikana kenapa? Iya. Enggak kenapa-kenapa. Enggak kenapa-kenapa. Utang. Iya, dia hujat Adonai Yesus HaMashiach. Jangan-jangan Pak Faruk ada utang juga. Enggak ya, bercanda Karena ya. gini loh, dalam Lukas 6 nomor 34 itu Mikana pernah baca nggak? Lukas 6:34. Apa itu? Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Ada Jadi dalilnya apa yang ya. dikata dilakukan si Billy memang berdasarkan Lukas 6 nomor 34. Gitu loh. So, tujuannya apa? Supaya itu Mikana itu besar jasamu nanti di surga. Makanya dia tidak mengembalikannya. Gitu loh. Ada juga ayat Cuma yang lain, Mikana, utang itu harus Mikana dibayar. Utang itu harus Iya, dilunasin. hutangnya harus dibayar, siapa yang mengatakan? Di mana datanya? Di mana Enggak, datanya? gini Faruk kamu nggak usah ikut-ikut. Nggak usah ikut-ikut. Enggak, Faruk, kamu nggak usah Enggak loh, ikut-ikut, Ito. Faruk. Aku cuma enggak, aku cuma mau meluruskan supaya besar jasamu. Itu menurut Billy mungkin. Makanya dia nggak mau bayar gitu loh itu. Kamu dengar dulu, makanya dengar. Saya Ada dalilnya Bang Faruk ya, ada dalilnya makanya, ya. Dengar dulu. Ada Lukas 6:34. Memang ini. Apa? Sebentar ya, sebentar. Gimana itu Mikan? Jadi gini ya. Kita kan sudah punya perjanjian nih bahwa Bang Billy itu harus lunasin utangnya. Ya, namanya utang harus bayar. Nah, 2 kali dia bayar, terus selanjutnya nggak dibayar lagi. Saya hanya bayar utangmu, terus nggak dibayar-bayar. Ada nggak saya kejar dia? Nggak ada. Bahkan saya tidak mengejar dia untuk bayar itu, terserahlah itu. Tapi karena aku lihat dia menghujat nama Yahweh Yesua, dia sebagai laki-laki harus introspeksi diri dulu gitu loh.
ya, introspeksi diri dulu sebelum menceramahi orang. Karena ya, ada juga firman Tuhan Roma 13 ayat 8, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Artinya nggak boleh berhutang kepada siapapun ya, bahwa kamu harus bayar utangmu. Kalau janji-janji ya, tepati janjimu. Nah, selama ini saya tidak ngejar harus dibayar, tapi karena kulihat dia menghujat, maka saya harus tegur anak ini supaya dia introspeksi diri. Jangan dia menghujat mesianik, penyembah Abah Yahweh Yesus Hamasiah. Itu Mikana, perkataan siapa lebih tinggi? Perkataan Paulus atau perkataan Yesua? Rabi Saul itu menuliskan firman Adonai Yesus Hamasiah. Iya, yang saya tanya, perkataan siapa lebih tinggi? Perkataan Paulus atau perkataan Yesua Hamasiah? Belum nyimak juga jawabannya. Harus Karena berulang-ulang. Dalam Matius 5:42, Yesua Hamasiah mengajarkan, berilah kepada orang yang meminjam daripadamu. Tiba-tiba Paulus dalam kitab Roma mengajarkan seperti itu. Ini yang benar siapa? Ikan ada sama-sama benar karena ya. Loh, Di dalam kitab Roma, Paulus mengajarkan jangan pinjam meminjam. Di dalam kitab Matius 5:42, Yesus mengajarkan, berilah kepada orang yang meminta daripadamu dan jangan menolak, kata Yesus. Jangan Dia kan- menolak orang yang meminjam daripadamu. iya dia kan meminta. Lah, kalau si Billy kasusnya meminjam. Iya, Yesus masih mengatakan itu. Jangan menolak orang yang meminjam daripadamu. Ladis, aduh, Matius 5 ayat berapa? Makanya- Bentar. Matius Sabar, sabar. 5:42. Matius 5:42. Itulah sakitnya itu menjadi orang kafir itu. Oke, bisa baca ya. Ya baca. Kepada dia yang meminta engkau, berikanlah. Ya, dan Dan dia yang ingin meminjam dari engkau, janganlah ditolak. Nah, dulu sih, jangan tuh. lah, si Bang Billy kan dulu itu meminjam, kan udah diberikan. Ya sudah. Ya harus dibayar lah utangnya. Pinjam beda sama meminta. Dalam Lukas 6 Nah, nomor gimana sih? 34 mengatakan, Lukas 6:34 mengatakan, kalau kau mengharapkan kembali dengan jumlah yang sama, apa jasamu nanti di surga di hadapan Allah? Makanya Aduh, jangan bukan harapkan Allah. Kami kembali. tidak penyembah Allah. Kami tidak penyembah Allah. Iya. Iya, Yahweh lah, tak apalah kau katakan itu. Jangan harapkan Faruk. kembali katanya kan. Faruk. Yang namanya hutang harus dibayar. Kata siapa? Kamu ngerti nggak? Lah itu Kata sudah siapa? ada dalilnya. Janganlah berhutang Kata kepada siapa? siapapun. Kata siapa? Aduh, ini kok jadi panjang sama si Faruk ini. Faruk, di sini sudah jelas ya. Mazmur Utang itu bisa menghambat. Mazmur 37 ayat 21. Orang fasik Silakan. meminjam dan tidak mengembalikan. Ah. Tetapi orang benar murah hati dan memberi ya. Jadi kalau Nah, kamu mana di meminjam situ dan kata tidak hutang mengembalikan harus itu orang. dikembalikan? Nah, itu artinya orang fasik kalau tidak mengembalikan Jangan hutangnya. jangan tafsir. Jangan Enggak tafsir ada itu. tafsir, enggak ada tafsir. Saya tanyakan di mana di situ? Enggak ada hutang harus tafsir. dikembalikan? Enggak ada tafsir. Orang Nah. fasik meminjam dan tidak mengembalikan. Dan tidak Nah, mengembalikan. kalau ada orang meminjam dan tidak mengembalikan itu orang fasik, yang artinya harus dibayar dong utangnya. Gimana sih lu? Nah, sementara di dalam kitab Lukas nomor 6:34 mengajarkan jangan dikembalikan. Siapa yang fasik? Bahwa siapapun yang berhutang harus dikembalikan ya. Begini, Terus Pak, juga jangan Matius dikembalikan. 5 ayat 26. Tuhan Yesus Hamasiah. Bentar. Masih harus bayar dong. Bentar ya. Tuhan Yesus Hamasiah juga berfirman. Matius 5 ayat 26. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Jadi harus lunas hutangmu, bayar. Namanya utang-utang. Kalau kamu meminta, bukan meminjam ya. Kalau ada orang punya, berikan. Tapi kalau dari awal perjanjiannya hutang meminjam, maka lunaskan hutangmu. Jadi yang minjam siapa itu? Udahlah, Siapa yang minjam dipinjam sama siapa si itu? Billy? Yang jelas ya, Bang Billy itu berhutang, belum dibayar sampai sekarang. Jadi sebelum engkau menceramahi orang, menghujat Bapak Yahweh Yesus Hamasiah, bayar dulu hutangmu, introspeksi diri ya. Ya cuman Jangan gini, itu, jadi batu itu, sandungan. Mikana. Aku mau tanya itu Mikana. Kalaulah si Billy ini percaya terhadap ajaran mesianik, oke? Percayalah dia dengan matinya Yesus Hamasiah di atas kayu salib itu menebus dosa-dosa si Billy, oke? Tapi pada waktu yang sama si Billy belum membayar hutangnya juga sama itu. Apakah kematian Yesus Hamasiah di kayu salib menghapus dosa beserta juga utang-utang si Billy?
Kalau dia mengakui dosa-dosanya, dia bertobat, ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jadi Jika hutang-hutang kamu si Billy juga ikut ditebus sama Yesua Masia. Aduh Tuhan, ini pelan-pelan dulu lah si Faruk ini. Faruk, Pak Faruk, kalau dia tidak bisa bayar hutang, anaknya atau saudaranya yang harus bayar, Pak Faruk. sebentar. Anaknya atau saudaranya Kenapa yang harus bayar. Bentar, bukan gitu. Kenapa Gimana? dia nggak bisa bayar utangnya, sementara dia kan bisa kerja? Begini toh, Nah, anggaplah begini, dia- apalagi nggak ada anggap. Dia nggak mau bayar. Lah, nggak ada anggap. Buktinya Bukan anggap dia nggak mau bayar. dia nggak sehat, mau bayar dia sama bisa itu. kerja. Malah di Dia nggak mau TikTok bayar sama siang itu. malam ya live hanya untuk menceramai orang tapi nggak introspeksi diri. Ya, dia nggak mau bayar sama itu. Dia nggak mau bayar sama itu, oke? Tapi dia percaya dengan kematian. Udah nggak ada anggap Faruk, nggak ada anggap Faruk, nggak ada anggap. Bukan anggap, dia nggak mau bayar. Dia nggak mau bayar, dia mau Apakah bayar berat. kematian Yesus Biar menebus itu dosa urus- si Billy beserta dengan hutang-hutangnya? Kau tanya aja lah, yang penting itu bukan urusan saya. Yang jelas hutang dibayar sebelum menceramai orang, introspeksi diri. Aduh. Oh, si Billy udah jadi Yesus only sekarang ya? Yang mana aku tahu, kau tanya lah ke sana. Mana aku Dia nggak berani tahu. diskusi sama aku. Billy nggak berani diskusi sama aku. Apa nggak berani? Nggak mau, Makanya nggak kan berani. beliau kan bisa kerja. Kenapa malah di TikTok aja menceramai orang yang menghujat Abayah Yesua Mesia? Terus dibilang, jangan kau hujat Yesus. Gak ada kami hujat Yesus, cuman kami menyampaikan kebenaran, bukan itu namanya. Itu loh, jangan kau menghujat mesianik. Iya. Itu aja yang saya bilang. Selama ini ada nggak aku speak up kayak gini? Kalau dia mulai menghujat mesianik, baru saya speak up. Saya nggak ada kejar-kejar dia untuk bayar utangnya. Perkataan Bahkan dia yang mana itu? Menghujat mesianik, perkataan dia yang mana? tadi, udah dengar aja lah, makanya aku naik. Kalau nggak, aku nggak naik aku. Bilang apa dia Ari? Bilang apa dia Ari? Dibilang tadi Yahudi KW. Iya, KW. Iya, Yahudi KW. ya sementara Yang dia Yahudi kayak KW itu unian siapa? kerap-harapan. Enggak, Ditanya yang KW itu Yahudi siapa katanya? Katanya tadi itu yang ada utangnya. Iya, maksud aku, ketika si Billy mengatakan Yahudi KW, perkataan ini diarahkannya ke siapa? Ke Bang Loding kah? Ke Mesianik, ke Mesianik, ke seluruh Kristen Mesianik. Oke, coba aku tanya, si Ari ini orang Yahudi nggak kamu, Ari? Ya Kami bukan keturunan Bani Abraham, Galatia Iya, Bani 39. Kalau mereka Di mana itu datanya? Di mana keturunannya datanya? orang Arab sama Yunani. Di mana datanya itu apa keturunan Abraham? Oh ini Mana? saya tunjukkan Mana? datanya. Sebentar dulu ya. Mana? kami kan bangsa goyim. Sejak kapan Abraham punya anak keturunan makan babi? Cuma nanya kalian. Ini dia, ini. Ya. Nah, dia bilang kami ke Yahudi-Yahudian. Oh, enggak apa-apa. Karena apa? Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yohanan 4 ayat 22. Nah, sedangkan Tapi dia masalahnya sebentar itu dulu. bukan Yahudi. Sebentar. Iya. Sebentar. Sementara dia ke Arab-Araban dan ke Yunani-Yunanian. Sementara keselamatan datang dari Yahudi. Yohanan 4 ayat 22, bukan dari Arab dan Yunani.